Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafril Nathan Kalevi dengan NIM 196251105 dan saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafril Nathan Kalevi dengan NIM 196251105 dan saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6 K18 Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait penelitian yang sudah kami lakukan. Dengan tema yang kami ambil adalah strategi pengembangan fasilitas student lounge sebagai upaya peningkatan produktivitas akademik mahasiswa. Nah, untuk fasilitas student lounge ini kami fokuskan ke studi kasus di The Gate Creative Lounge Jatinangor atau TGCL Jatinangor yang bertempatkan di GKU 1. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini yang pertama saya ingin membahas terkait latar belakang dan masalahnya terlebih dahulu. Di sini kami memiliki 4 poin. Yang pertama itu TGCL sebagai peran vital, yang kedua TGCL sebagai third place, yang ketiga TGCL sebagai masalah utama, dan yang keempat TGCL sebagai fokus. Nah, yang pertama TGCL sebagai peran vital. Di sini Ticket Creative Lounge ini bertindak sebagai lingkungan belajar yang kondusif dan lingkungan belajar yang kondusif adalah kunci dari produktivitas mahasiswa karena tentu saja dari yang sudah kami lakukan itu mereka bahkan ya itu menyatakan lingkungan belajar itu yang paling berpengaruh bagi produktivitas mereka. Nah, lalu yang kedua adalah TGCL sebagai third place. Di sini maksudnya adalah student lounge itu berfungsi sebagai ruang belajar informal, diskusi, dan sosial di luar kelas dan rumah. Nah, di sini kan di kampus itu kita lebih fokus kepada lingkungan atau pendidikan yang formal gitu ya. Nah, dengan ada SL atau student lounge ini, mereka itu bisa belajar di tempat yang informal dan memicu diskusi gitu antar sesama kerabat atau teman. Lalu yang ketiga, TGCL sebagai masalah utama. Di sini TGCL maksudnya adalah peningkatan jumlah mahasiswa itu menyebabkan kepadatan di TGCL. Yang di mana itu berpotensi menurunkan efektivitas belajar. Jadi eh, nanti kita akan sampai ke situ, tapi intinya peningkatan atau kepadatan di TGCL itu bisa membuat orang-orang di dalamnya atau mahasiswa-mahasiswa di dalamnya itu merasa tidak nyaman dan tidak leluasa untuk belajar sehingga mereka tidak efektif gitu belajarnya. Lalu yang terakhir adalah fokus utama kami. Fokus utama kami adalah di TKCL GKU 1 sebagai sampel utamanya. Kita lanjut. Nah, lalu di sini kita sampai pada metodologi penelitian, di mana kami di sini menggunakan 3 pengambilan data. Yang pertama, observasi. Di observasi ini kami mengamati perilaku pengunjung TGCL secara langsung. Kita mengamati apakah pengunjung yang di sana itu produktif atau tidak produktif dengan menggunakan indikator yang sudah kami buat. Lalu yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner sendiri kami menggunakan survei tertutup, menggunakan skala Likert kepada mahasiswa ITB Jatinangor untuk mengukur kepuasan. Nah, dengan ada skala Likert ini, kita bisa mengukur kepuasan atau ya tingkat keseringan mereka mengunjungi TGCL ini secara kuantitatif. Lalu yang ketiga adalah wawancara. Di sini wawancara kami lakukan semi struktur untuk menggali data kualitatif mendalam terkait kebutuhan pengguna. Nah, di sini kami mengambil datanya berupa kualitatif. Baik, setelah dari kita mengambil data tersebut, kita menemukan nih sebuah temuan kunci. Di sini kita melakukan analisis observasi, di mana terdapat hubungan negatif yang kuat antara jumlah pengunjung dan rasio produktivitas akademik. Di sini dapat kita lihat dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson, ini dia bernilai min 0,65. Dari nilai 0,65 sendiri itu menyatakan bahwa sebenarnya ini lumayan berpengaruh gitu. 65 dia 65 dari 100 gitu. Itu kan lumayan berpengaruh ya. Tapi di sini ada tanda minusnya atau tanda negatifnya. Sehingga mereka ini itu bakal berbanding terbalik. Yang jika dirinci lebih lagi, artinya adalah semakin padat ruangan 3CL ini, maka semakin rendah juga fokus dan efektivitas belajar mahasiswa. Jadi, ketika populasi di dalam 3CL itu naik, maka fokus mahasiswa ini akan turun dari yang sudah kami lakukan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Nah, lalu di sini kita akan lanjut ke
analisis dari kuesioner sendiri. Di sini secara umum dapat kita lihat bahwa kepuasan itu tergolong kuat, namun terdapat kesenjangan signifikan antara aspek. Yang pertama dari desain ruang. Ini eh, dinyatakan bahwa 79% dari mereka ini puas. Lalu tata tertib itu 73%, fasilitas mendukung 61%, lalu kapasitas dan kepadatan 30%. Jadi dapat kita lihat di antara masing-masing aspek ini, itu ada gap yang dari yang kecil sampai yang paling besar gitu. Dapat kita lihat nih di kapasitas dan kepadatan, ya ini 30%. Jadi itu menyatakan bahwa sebagian besar sebagian besar pengunjung di TGCL ini tuh mereka merasa bahwa TGCL ini terlalu padat gitu. Apalagi di jam-jam sibuk, misalkan di jam istirahat atau di masa-masa di mana ada ujian gitu. Pasti kan semuanya bakal ngincer untuk mendatangi TGCL ini atau student lounge ini. Nah, lalu di sini kami menemukan temuan kualitatif yang kami bagi jadi dua. Yang pertama adalah kendala utama, yang kedua ada harapan. Nah, untuk kendala utama sendiri, ini poin-poinnya ada yang pertama, kapasitas sangat kurang saat jam sibuk. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika jam-jam ujian atau ketika waktu istirahat itu pasti kapasitas sangat penuh, sehingga pengunjung yang lain yang ingin datang itu mereka nggak bakal kebagian tempat dan akhirnya terpaksa mencari tempat lain. Lalu yang kedua, kurangnya jumlah stop kontak. Nah, ini juga merupakan salah satu keluhan atau keresahan pengunjung. Karena jika dilihat dari space-nya, TGCL ini, mereka dapat menampung jumlah mahasiswa yang lumayan besar, namun tidak terlalu besar, tapi jumlah stop kontaknya terlalu sedikit. Jadi tidak sesuai dengan eh, kapasitas yang disediakan gitu. Lalu yang ketiga, suhu ruangannya panas saat ramai. Nah, ini juga merupakan salah satu keluhan. Walaupun di TKCL ini ada AC atau pendingin ruangan, tapi karena kondisinya crowded atau terlalu padat, maka pasti suhu ruangannya bakal panas dong. Itu bahkan salah satu kendala juga. Lalu yang terakhir itu adalah kebisingan mengganggu fokus belajar. Nah, ini juga berbanding lurus nih sama tadi kepadatan. Semakin padat suatu ruangan dia pasti bakal semakin bising juga gitu. Karena kan di dalam suatu ruangan itu bakal ada orang-orang banyak ya, dan mereka bakal banyak berdiskusi. Dari suara mereka berdiskusi itu bakal eh, menyatu nih, bakal terakumulasi sehingga jadi suara yang sangat bising. Nah, lalu yang kedua nih ada harapannya. Yang pertama, perlu aturan tertulis, di mana ini ditekankan pada kebisingan dan kebersihan. Lalu yang kedua, perpanjangan jam operasional. Kalau yang kami tahu, TGCL atau student lounge ini mereka hanya buka sampai jam 9 atau jam 10, tidak 24 jam. Nah, banyak dari narasumber kami, mereka itu mengharapkan bahwa student lounge ini buka 24 jam, agar mereka semua tuh bisa belajar dengan waktu yang leluasa. Lalu yang terakhir, ada penambahan fasilitas study pod private. Baik, setelah melakukan baik. Setelah melakukan analisis tadi, kami bakal lanjut ke strategi. Di mana strategi ini tuh bakal mengatasi masalah-masalah yang terjadi di analisis tadi. Nah, untuk strategi ini, kami menggunakan yang namanya Impact Effort Matrix. Di sini dapat lihat bahwa Impact Effort Matrix itu merupakan sebuah metrik pengukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa penting atau seberapa krusial tugas itu harus dikerjakan. Di sini dapat 4 poin. Yang pertama itu low effort, high effort. Lalu untuk impact sendiri itu ada low impact dan high impact. Nah, di sini kita lihat itu juga ada 4 kategori. Yang pertama quick wins, yang kedua major projects, yang ketiga fill-ins, dan yang keempat thankless tasks. Nah, dapat dilihat bahwa quick wins ini merupakan kombinasi antara low effort namun high impact. Nah, ini tuh merupakan kategori tugas-tugas yang sebenarnya nggak terlalu butuh usaha banyak, tapi menghasilkan dampak yang besar. Lalu major projects. Major projects ini merupakan kombinasi antara high effort dan high impact, di mana kita membutuhkan usaha yang besar, namun dampaknya akan menghasilkan dampak yang besar juga. Lalu yang ketiga itu ada fill-ins. Nah, fill-ins ini merupakan tugas-tugas yang sebenarnya low effort, tapi low impact gitu. Jadi nggak terlalu penting untuk dilakukan karena eh, dengan adanya low impact ini kan jadi nggak terlalu krusial gitu. Tapi karena low effort,
kita dapat melakukan tugas itu sebagai tugas-tugas selingan atau tugas-tugas yang eh, inilah side side tugas gitu, tugas sampingan. Lalu yang terakhir adalah thankless tasks. Nah, ini yang tugas-tugas yang sebenarnya high effort namun low impact. Jadi dapat dibilang agak sia-sia kita melakukan tugas ini karena kita membutuhkan usaha yang besar, namun dampak yang dihasilkan itu sangat kecil. Oke, jadi yang pertama kita ambil dari high effort dan high impact dulu, ya ini major projects. Nah, untuk major projects ini, strategi yang digunakan untuk TGCL ini atau student loans ini yang pertama adalah upgrade sistem AC. Karena tadi banyak mahasiswa itu yang merasa eh, yang berkeluh bahwa TGCL ini kalau RAM itu panas banget. Makanya perlu dilakukan pengupgradean sistem AC. Lalu yang kedua, ekspansi jam operasional. Seperti keluhan tadi bahwa mahasiswa ini tuh pengen bahwa student loans ini tuh 24 jam karena itu sebagai eh, keleluasaan strategi belajar mereka. Lalu yang ketiga adalah launch baru di lokasi lain. Karena tadi masalah kepadatan. Student launch di TGCL ini terlalu padat, terlalu banyak orang. Dan jadinya karena nggak ada lokasi student launch di tempat lain gitu ya. Jadi orang-orang ya bingung mau kemana gitu. Nah, ini tuh dihitung sebagai high effort karena membutuhkan modal banyak dari usaha maupun waktu dan juga uang gitu. Tapi high impact karena bisa mengatasi masalah-masalah utama yang dikeluhkan atau dirasakan oleh mahasiswa. Nah, lalu yang kedua kita lihat dari tugas quick wins. Ini ada low effort tetapi high impact. Ini tuh yang sebenarnya impact-nya besar tetapi effortnya nggak terlalu gede. Yang pertama sosialisasi tata tertib. Yang kedua zonasi ruang atau furnitur. Yang ketiga perbaikan stop kontak dan wifi. Nah, ini kan bisa dikategorikan sebagai tugas-tugas yang low effort gitu ya. Sosialisasi tata tertib ya paling masalah kedatangan, terus lalu masalah makanan, tidak boleh sembarangan dan segala macam. Lalu zonasi ruang atau furnitur itu diletakkan agar tersedia space yang lebih besar aja gitu. Lalu yang ketiga perbaikan stop kontak karena sesuai yang tadi stop kontak ini itu nggak sesuai dengan kapasitas yang disediakan oleh TBCL. Oke, lalu kategori yang ketiga ini adalah fill-ins. Ini low effort namun low impact. Ya, ini disediakan ya dispenser air dan tempat sampah tambahan. Nah, ini sebenarnya low impact dan juga low effort karena pengurus dari Student ini kan cuma tinggal namain dispenser dan tempat sampah ya. Tapi itu tuh nggak terlalu mengubah banyak dampak gitu loh, keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah thankless tasks, high effort namun low impact yang agak sia-sia. Ya ini diadakannya komputer bersama, biaya tinggi namun dampak rendah. Karena kami rasa bahwa mahasiswa itu kan dari sana sudah punya gadget atau laptop sendiri atau komputer sendiri gitu loh. Jadi tidak perlu diadakannya komputer bersama. Oke, baik. Dari strategi yang sudah dirancang tadi, selanjutnya kita lanjut ke roadmap pengembangan 3CL. Ini di sini kami bagi tiga fase. Fase pertama itu kurang dari sama dengan 1 tahun. Lalu fase kedua 1 sampai 3 tahun. Lalu fase ketiga itu lebih dari 3 tahun atau 3 tahun setelahnya. Nah, di tahun pertama ini atau di fase satu kita bisa fokus ke optimalisasi dan regulasi. Ini lebih fokus kepada penerapan tata tertib, zonasi ulang furnitur, dan perbaikan akses listrik ataupun internet. Lalu di fase kedua, setahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu adalah peningkatan kapasitas. Di sini kita dapat upgrade sistem ventilasi atau AC, lalu perpanjangan jam operasional, lalu membuat furnitur yang fleksibel atau dilakukan penyusunan furnitur yang fleksibel. Lalu fase ketiga atau 3 tahun setelahnya, lebih dari 3 tahun setelahnya, itu dilakukan ekosistem berkelanjutan, di mana kita ini dapat desentralisasi dengan membangun lounge baru di area rektorat atau GKU 3 ataupun area lain lah di TB Jatinangor. Nah, lalu ini adalah ide inovasi konkret dari kami. Yang pertama, study pods. Study pods ini merupakan bilik belajar individual kedap suara untuk meningkatkan privasi dan fokus. Ini dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa karena tidak ada kebisingan dan juga tidak ada kepadatan gitu. Lalu yang kedua, QR feedback loop. Di mana kita melakukan sistem evaluasi berulangan berbasis QR code untuk pemantauan kepuasan real time. Nah, dari evaluasi yang ada ini, ya petugas dari TGCL ini akan bisa berbenah untuk evaluasi ke depannya agar bisa lebih baik. Lalu yang ketiga adalah aturan 15 menit, di mana mahasiswa atau pengunjung ini dilarang meninggalkan barang atau booking kursi lebih dari 15 menit untuk rotasi penggunaan yang adil. Karena bayangin aja, eh, kamu melihat ada kursi yang kosong nih, tapi ada barang juga yang nunggu lebih dari 15 menit gitu. Itu bakal ganggu banget gak sih? Padahal kan kita juga mau pakai tempat itu. Gak semua
nggak semua orang bisa masuk ke situ gitu loh. Kalau misalkan ya orang cuma ninggalin barang, tapi orangnya kemana gitu kan, bisa aja mereka bawa barangnya agar orang lain bisa masuk gitu. Jadi lebih ke eh, perhatian bersama-sama aja sih, lebih ke kesadaran bersama-sama aja, biar masing-masing enak gitu. Makanya kita ada kan aturan 15 menit. Baik, kesimpulan utama yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 3CL ini memegang peran krusial, namun efektivitasnya terhambat oleh kepadatan pengunjung. Rekomendasinya, kita dapat mengimplementasi zonasi ruang segera, investasi tata udara, dan desentralisasi fasilitas jangka panjang untuk menciptakan ekosistem belajar yang adaptif dan inklusif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.